Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saat ini saya akan melakukan real pembelajaran di SDN 1 Trimulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Di hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah kelas 3 fase B dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, bincang depan, gerak. Gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Silakan Ketua Kelas Azril untuk memimpin doa. Siap, gerak, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga kita yang membaca, yang mendengarkan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Pakai apa, Zaki? Pakai mie. Pakai mie. Ilham? Nasi goreng. Nasi goreng. Aldo? Pakai ayam. Ayam. Eva? Nasi goreng. Nasi goreng. Azril? Alhamdulillah. Anak-anak itu sudah sarapan semua ya. Allah itu memberi kita rezeki ya. Anak-anak bisa sarapan. Kenapa sih kita harus sarapan? Biar perut kita kenyang, maka berpikir pun jadi tenang. Nah, baik anak-anak, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Silakan berdiri.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi ya nak. Semoga dengan nyanyian itu kita senantiasa mengingat jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita ya. Sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Kafi. Kenapa temannya tidak masuk nak? Sakit. Kalau temannya sakit kita doakan ya, semoga lekas sehat agar bisa belajar kembali bersama di sekolah ya. Sekarang silakan lihat kanan kirinya, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah silakan cahaya dibuang dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, tadi sampahnya sudah dibuang keluar ya nak ya. Suasana kelas kita sudah menjadi bersih dan nyaman ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasannya at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti kalau orang yang beriman kita harus menjaga kebersihan. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Islam, Islam, yes, yes, yes. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanya nak, masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Benar, tentang rukun iman. Iman pertama apa Ilham? Pada Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat Adel? Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir nah, iman kepada? Koda dan koda. Alhamdulillah, anak-anak masih mengingat pelajaran yang lalu ya nak ya. Nah sekarang silakan perhatikan ke papan tulis. Nah, kalian sudah melihat semua nak? Sudah. Ini gambar apa ya nak ya? Benar sekali, gambar kitab-kitab Allah. Ada berapa di papan tulis itu nak? 4. Ada 4. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya nak pembelajaran yang sebelumnya. Yang sebelumnya rukun iman, hari ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak akan mengetahui apa itu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Yang kedua, nanti akan mengetahui juga macam-macam kitab-kitab Allah itu apa saja dan Rasul penerimanya siapa saja. Dan yang ketiga, anak-anak akan memberikan contoh perilaku penerapan iman kepada kitab-kitab Allah ya. Dan anak-anak hari ini kita akan menggunakan model PBL yaitu Problem Basic Learning. Adalah nanti anak-anak akan berdiskusi menjawab sebuah kasus, kemudian akan kita presentasikan. Ya nak ya, siap? Siap? Oke. Sekarang silakan sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan ice breaking ya biar lebih semangat. Silakan berdiri.
Yuk, siap-siap ya. Kita akan melakukan ice breaking yang akan dipandu oleh Azril dan juga Cahaya. Silakan. Lebih cepat lagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Azril, Cahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin ya nak. Anak-anak tadi sudah semangat ya, ditambah dengan ice breaking. Sekarang mau ditanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana salehmu? Ini salehmu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Terima kasih ya nak ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap. Nah, sekarang ibu mau tanya. Bayangkan ya nak, jika kita hidup itu tidak memiliki petunjuk hidup, kira-kira bagaimana ya hidup kita? Akan tersesat, benar. Tidak tahu jalan, benar. Tidak tahu yang benar dan yang salah, benar sekali ya nak ya. Kalau kita tidak punya petunjuk hidup itu seperti kalau kita ke goa tidak bawa senter. Tahu senter? Lampu ya, lampu penerang jalan. Maka kita akan tersesat. Ada suatu kisah anak perempuan bernama Ani. Ani ini hari-harinya itu selalu sedih nak. Selalu merasa gelisah ya. Ketika sampai di rumah setelah pulang sekolah, Ani melihat ibunya sedang duduk membaca Al-Quran ya. Setelah ibu selesai membaca Al-Quran, Ani pun penasaran nih dan bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa sih setiap hari selalu baca Al-Quran?" Ibu pun tersenyum, kemudian menjawab, "Nak, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup umat Islam yang Allah berikan melalui Rasul-Rasulnya untuk kita jadikan pedoman hidup agar hidup kita menjadi bahagia." Nah, setelah ibunya menjelaskan, Ani pun kalau sedih itu ya nak, dia akan membaca Al-Quran. Dan setelah ini Ani pun tidak pernah merasa bersedih, karena apabila Ani bersedih akan membaca Al-Quran bersama ibunya.
Nah, dari penjelasan Ibu ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, cukup ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Ada yang namanya kelompok soleh, ada yang namanya kelompok jujur, ada juga yang kelompok baik hati ya. Silakan Azril, Azril, Aji, Nazwa, Clarissa, Adel nanti jadi 1 kelompok. Eva, Zahra, Kenzo, Aldo, dan Ilham 1 kelompok. Dan juga Zaki, Deswa, Naila, juga Cahaya nanti 1 kelompok ya. Silakan dibuat kelompoknya. Kelompoknya sudah terbentuk ya Nak ya. Ibu akan membagikan LKPD kelompok ya. Silakan kalian perhatikan, kita akan melihat sebuah tayangan video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Ayo, Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok. Dok, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil sudah mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan.
sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan video pembelajaran tadi anak ya. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Nah, ada pertanyaan tidak dari video tadi? Tidak. Kalau tidak, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti akan memecahkan suatu kasus ya nak. Dan nanti kita akan presentasikan ya. Silahkan, ini ibu akan bagikan kartonnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya tadi ya. Ini yang kelompok soleh, ini kelompok jujur, dan ini kelompok baik hati. Silahkan. Nama kelompoknya ditulis. Ayo silahkan nak, dibuka. Ini apakah ada kesulitan nak? Silakan ya, silakan dibuka ya. Ininya kalian tempel, nanti kita presentasikan. Ya, kelompok sini ada ya, nanti ditempel di sini, taruh di sini, nanti kalian lem, terus nanti kita presentasikan. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, baik, kita akan presentasi ya nak. Akan dimulai dari kelompok soleh. Silakan maju untuk presentasi. Baik, sekarang kelompok soleh akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok soleh ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah antara lain sebagai petunjuk hidup, membimbing menuju jalan yang benar, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Baik, anak-anak, ini kelompok soleh sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan Eva. Fungsi iman kitab-kitab Allah tadi salah satunya petunjuk hidup, maksudnya seperti apa ya?
Nah, bagaimana kelompok soleh? Maksudnya adalah Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau ada masalah bisa kita mencari solusi di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana Eva? Sudah paham nak? Sudah. Alhamdulillah. Kita beri aplaus. Silakan ditutup dulu nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, sekarang akan dilanjut oleh kelompok baik hati. Silakan maju kelompoknya Azril. Baik, sekarang kelompok baik hati akan mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak yang lain tolong perhatikan. Silakan kelompok Azril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok baik hati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Izin bertanya untuk kelompok Adil. Baik, silakan. Ilham. Sebutkan fungsi masing-masing kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Muhammad SAW. Baik, silakan kelompok baik hati untuk menanggapi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Sedangkan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur. Baik, terima kasih. Bagaimana Ilham? Sudah paham nak? Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Baik, sekarang kelompok jujur. Silakan kelompok jujur maju. Baik, anak-anak, silakan perhatikan temannya. Nanti kalau ada pertanyaan dan tanggapan, silakan didiskusikan. Silakan kelompok jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok jujur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menghormati kepada semua makhluk hidup dan juga dengan teman yang berbeda agama. Baik, silakan. Jika ada yang ingin bertanya dan menanggapi, dipersilakan bertanya. Maaf, ingin bertanya tentang tolong menolong apabila sedang ujian memberi bantuan, menjawab soal teman boleh atau tidak ya? Bagaimana kelompok Eva? Silakan dijawab. Tidak, karena kalau tolong menolong harus dalam kebaikan, tidak boleh dalam keburukan. Ya, karena kalau kita membantu teman sedang ujian sama saja kita mencontekkan. Itu tidak baik ya, Nak. Bagaimana, Naswa? Sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, anak-anak sudah selesai presentasi tadi ya, Nak ya. Nah, sekarang saatnya kita menempel ke mading guna untuk bertukar informasi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan maju Adil. Sini. Cara
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan diskusi dan juga menempelkan di mading informasi terkait diskusi kelompok kalian ya Naya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Jadi pelajaran kita hari ini tentang apa Nak? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti apa Ilham? Dalam meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengirimkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, benar sekali ya. Jadi Allah itu mengirimkan kitab-kitabnya untuk dijadikan pedoman bagi manusia. Macam-macamnya ada berapa Azril? Apa saja Nak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, benar sekali ya Nak ya. Bahwasanya ada 4 macam kitab yang Allah turunkan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa tadi Zara? Membaca Al-Quran, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menghormati kepada semua makhluk hidup dan juga dengan teman yang berbeda agama. Ya, benar sekali. Doliatur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi nih buat kelompok yang menyajikan materi secara lengkap dan juga individu yang membawakan presentasinya dengan baik dan suara berani. Jangan ya. Kelompok terbaik diraih oleh kelompok Eva. Silakan maju. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Semoga sukses selalu. Silakan. Sekarang individu yang paling suaranya bagus, suaranya tegas dan berani tadi ya, tidak malu-malu, diraih oleh Ilham. Silakan maju, Mariamur. Selamat ya Ilham, gunakan prestasinya. Silakan. Nah, sekarang kita sudah selesai nih, kita sudah di akhir. Maka anak-anak sebaiknya jangan lupa apa yang kita pelajari itu akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan melakukan yaitu sebuah tugas individu yang akan kalian kerjakan melalui kuisis. Silakan siapkan HP-nya, dikeluarkan. Nah, baik, silakan dibuka HP-nya. Alamat kuisisnya sudah Ibu kirimkan melalui WA. Silakan diisi ya, kemudian kalian kirim ke Ibu kembali. Silakan. Baik, sudah selesai semua ya Nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak yang nilainya kurang akan melakukan yaitu remedial dengan cara mengulangi jawaban sampai benar. Dan sedangkan yang nilainya sudah mencapai KKM, maka akan melakukan pengayaan, yaitu akan mengerjakan soal tambahan. Nah, anak-anak masih ingat tadi pelajaran kita hari ini tentang apa Nak? Rukun Iman. Mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah, Azril? 4. Ada 4 apa saja Nak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Mantap. Ada berapa implementasi yang kita pelajari hari ini, Zahra? Apa saja? Yaitu? Ya, benar. Ya.
kepada semua makhluk hidup. Ya. Dan juga dengan teman yang berbeda agama. Ya. Nah, kalau kita mengaku iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita harus seperti apa, Ilham? Adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah senang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang ciri anak soleh. Nah, sebelum pembelajaran berikutnya, anak-anak silakan mencari tahu terlebih dahulu ya Nak ya, tentang ciri-ciri anak soleh. Baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan ketua kelas. Siap, gerak, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya Nak. Semoga mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal